Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Rasulullah. Ketika kita membahas tentang keluarga Rasul, di sana kita akan dapati ada beberapa istilah yang digunakan di dalam kitab atau disebut oleh para ulama. Di antaranya Ahlul Bait, Alul Bait, Qarabah, Itrah, dan Durriyah. Untuk lebih memahami makna satu persatu, mari kita jelaskan secara singkat makna kalimat-kalimat tersebut. Yang pertama, Ahlul Bait. Ahlul Bait ini adalah sebuah kata yang biasa digunakan untuk menyatakan anggota keluarga yang ada ikatan darah, seperti anak, mantu, dan lainnya. Terkadang kata ini juga digunakan untuk menyatakan kedekatan seseorang kepada orang lain walaupun tidak ada hubungan darah di antara mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda untuk Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, Salmanu minna min ahlil bait. Salman itu dari kami, dari golongan Ahlul Bait. Ini riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitabnya Tabaqat, dan juga Al-Imam Ibnu Jarir serta Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir. Kata-kata Ahlul Bait ini beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam surat Hud ayat 73 dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Banyak pendapat dari para ulama yang menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait di dalam ayat ini. Dari sekian banyak pendapat, yang termasyhur dan terkuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ahlul Bait Rasul itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain radhiyallahu anhum. Salah satu yang menjadi dasar pendapat ini adalah perkataan dari Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu an. Ketika itu turun surat Al-Ahzab ayat 33. Dan kebetulan saat itu Rasulullah SAW sedang berada di rumah Ummu Salamah. Lalu beliau SAW memanggil Fatimah, Hasan, dan Husain. Setelah itu menutupi mereka dengan sehelai kain atau kisah. Sedang Ali bin Abi Thalib saat itu berdiri di belakang Rasulullah. Maka ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, Allahumma haula'i ahlu baiti fadhhab anhumur rijz. Allahumma haula'i ahlul bait. Ya Allah, mereka inilah ahlul baitku. Fadhhab anhumur rijz. Maka bersihkanlah dosa-dosa dari mereka. Saat itu Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, apakah aku boleh bergabung dengan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, engkau tetap saja di tempatmu dan engkau dalam kebaikan. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan untuk Ummu Salamah, engkau dalam kebaikan dan engkau adalah salah satu dari istri-istriku. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dan juga dapat dilihat di dalam tafsir Al-Imam Tabari. 6 bulan sebelum akhir hayatnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bila melewati rumah Fatimah radhiyallahu anha di waktu sholat fajar, selalu beliau mengatakan as-salah ya ahlal bait, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Beliau mengatakan, dirikanlah salat wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih menuliskan bab tentang Ahlul Bait. Maka saat kita membuka, maka akan kita dapati hadis tersebut menyebutkan kemuliaan tentang Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husain. Begitu juga yang dilakukan oleh para ulama ahlul hadis. Ketika mereka membahas tentang keutamaan Ahlul Bait, pasti yang disebutkan adalah tentang Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain radhiyallahu anhum. Semua ini memperkuat hakikat makna dari Ahlul Bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pencinta Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak dikumpulkan dengan mereka di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.